Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi nih ya bersama saya di channel Uke Julianto atau di channel seputar otomotif 26 ini. Nah, di video-video sebelumnya mungkin saya mereview beberapa video mengenai mobil Agya atau LCGC gitu ya. Dan di mana mobil ini kenapa jadi di downgrade dan alhasil mesinnya pun jadi getar. Kalian sendiri pun bisa simak di video-video saya sebelumnya karena saya sudah memberikan video-video tutorial atau fitur-fitur pada mobil ini. Nah, sekarang di sini saya akan mereview lengkap bagian interior, eksterior, dan juga mungkin nanti kita bakalan review mesinnya juga dan juga pastinya test drive. Dan di sini pun kira-kira nih apa saja sih kekurangan pada mobil Agya tahun 2023-2024 ini. Nah, kalian sendiri pun bisa tulis di kolom komentar ya. Di sini kita bisa sharing sama-sama terkait mobil ini, kekurangannya apa dari segi kenyamannya gimana. Kita bakalan sepil satu-satu dari depan sampai belakang. Kira-kira menurut kalian worth it nggak nih? Mobil ini bisa kalian bungkus kalau misalkan truk ataupun ya buat bahan referensi juga mungkin teman-teman ya. Nah, sekarang kita bakalan langsung review aja ya, dan juga kita nanti bakalan mengulas sedikit kekurangan pada mobil Agya tahun 2023-2024 ini. Dimana sebetulnya sih di semua mobil pun pasti memiliki kekurangan dan juga keunggulan masing-masingnya. Dan kalian sendiri pun bisa simak sampai dengan selesai ya. Dan jangan lupa buat teman-teman juga buat like dan subscribe biar bisa mengikuti video-video saya selanjutnya. Kalau misalkan keberisikan ada banyak-banyak suara anak kecil ataupun suara-suara telolet, maklumin aja teman-teman ya, karena di sini tempatnya tempat terbuka juga ya. Sekarang kita bisa langsung mereview bagian depannya dulu nih. Di bagian bumper depannya ini dia sudah dilengkapi dengan lampu LED multi reflektor teman-teman. Dimana kalian bisa lihat di sini untuk lampu sennya dia ada di ujung sebelah kanan sini ya. Kan biasanya untuk di mobil-mobil yang lain lampu sen ini ada di sebelah kiri. Dan untuk lampu kecilnya dia berada di atas lurus panjang begini teman-teman. Ini kelihatan lampu headlampnya ini runcing banget gitu ya. Nah, buat kalian sendiri pun lampu LED ini sebetulnya kalau misalkan sudah putus ataupun apa, dia nggak bisa diganti satuan atau seperti bohlam mobil-mobil pada umumnya ya, karena untuk lampu depannya ini dia kalau rusak gitu ya, dia pergantian satu set dengan headlampnya ini. Tapi tenang aja, Toyota memberikan garansi 3 tahun untuk pergantian spare part apabila ada kerusakan. Tetapi kalian sendiri pun harus mengikuti prosedur yang berlaku ya. Nah, kalau dari segi lampu LED ini, kalau menurut saya sih, kalau untuk penerangan ya, menurut kalian sendiri gimana nih? Lebih worth it lampu LED yang sekarang atau lampu bohlam pada umumnya ya? Jadi kalau putus ataupun kurang terang, kalian bisa mengganti bohlamnya ya secocok kalian aja ya gitu ya. Jadi kalau untuk ini, kalau untuk penerangan, terutama kalau misalkan lagi turun hujan ataupun gerimis, jadi daya penerangannya itu pun kalau menurut saya kurang sedikit terang gitu ya. Nah, kalau untuk di bagian bawahnya kalian bisa lihat di sini sudah dilengkapi dengan lampu DRL teman-teman, dimana lampu DRL ini sebetulnya kalau menurut saya sih hanya pelengkap aja ya. Jadi kalau untuk lampu DRL ini kurang begitu terang sih, beda dengan lampu fog lamp. Dia bisa dibilang kalau lampu fog lamp itu kan lampu khusus buat kabut gitu ya. Jadi kalau untuk lampu DRL ini dia hanya untuk pelengkap aja, dia belum dilengkapi dengan lampu fog lamp. Biasanya kalau mobil-mobil yang lain dia menambahkan lampu mata elang gitu ya di area sini biar kesannya itu lebih estetik aja gitu ya. Di sini dari lampu depan kita sudah bahas. Lalu dari penampilan grill cover atasnya nih teman-teman, bisa diperhatikan dia lampu, maksud saya grill covernya ini dia list chrome begini. Jadi dia nggak full chrome, jadi hanya bagian atasnya aja yang full chrome. Dan di sini
dia masih pakai logo Garuda ya. Kenapa nggak logo Toyota dua-duanya? Karena di belakang dia memakai logo Toyota gitu ya. Dan di sini untuk bagian bumper tengahnya dia perpaduan warna hitam dop dengan warna perpaduan merah merah mika gitu ya, red mika gitu ya. Jadi kalian bisa sesuaikan warnanya dengan keinginan kalian, karena untuk Toyota ini dari mobil Agya dia memberikan varian warna dari warna silver, putih gitu ya, merah, kuning, dan juga ada warna oranye gitu ya. Nah, kalian sudah bisa simak. Ini penampakan dari bagian depan bempernya ya. Sekarang kita samping, geser ke samping. Dari sini kita lihat ya. Kalau misalkan banyak-banyak suara telolet, kalian bisa lihat di sana ya. Banyak-banyak mobil-mobil modifikasi telolet. Jadi kalau keberisikan, maklumin aja teman-teman ya. Di sini kita bisa lihat dari spion dulu deh. Dari spion ini dia di sini nih, kita lihat. Dia bisa dilipat begini ya, dia belum retract, karena yang varian tipe G ini dia masih tipe yang manual, beda dengan yang tipe GR. Dia ini sudah retract, tetapi enaknya si manual ini kalau misalkan keserempet, dia ini nggak bakalan ini nih, nggak bakalan patah atau apa gitu ya. Lalu dari sini dia diberikan perpaduan warna, maksudnya perpaduan dual VVTi seperti ini saja ya. Lalu kita lanjut ke bagian bawah teman-teman. Nah, kita di sini lihat untuk mobilnya ini kamera agak sedikit ke bawah. Di sini ada ban yang bermerek Campiro Eco ya, dengan velg diameter velgnya ini ukuran 14 inci, karena memang untuk mobil LCGC ini untuk warna velgnya ini dia hanya satu warna aja ya, beda dengan rivalnya yang Brio, dia memiliki dua warna gitu ya. Jadi kalau buat kalian kalau ingin menggunakan velg yang sesuai dengan bodi, bisa lakukan pergantian, dan kalau saran saya sih lebih baik yang ring 14 ya, agak sedikit lebih tinggi dan lebar. Lalu kita geser ke bawah nih. Nah, untuk ground clearance mobil LCGC ini dia ini nggak nyampe sejengkal teman-teman ya. Nah, jadi buat kalian sendiri biasanya kalau dengan ground clearance yang rendah, kalau misalkan melewati jalanan batu-batuan kerikil atau apa, jadi ada suara tapak-tapak batu-batu kerikil gitu ya yang kedengeran sampai ke kabin, dan dia belum dilengkapi dengan mudguard gitu ya. Mudguard ini biasanya buat peredam lumpur gitu ya. Jadi di sini pun kalian bisa lihat juga, di sini ada tombol smart key di handle pintu kanannya ya. Jadi kalau misalkan ini kalian bisa membuka pintunya dengan sensor tangan, tapi dengan syarat kunci kontaknya kalian pegang atau dikantongin gitu ya, karena memang harus berdekatan ya. Nah, sekarang kita lihat bagian trisplang talang air ya. Di sini kita lihat kamera ke depan. Jadi kalau untuk AG yang sekarang dia sudah dilengkapi dengan trisplang talang air, jadi bisa sudah dilengkapin ya. Jadi buat teman-teman, kita bisa lihat lanjut ke belakang. Nah, di sini untuk antena ya. Coba kalian di sini untuk bagian belakang ya. Untuk bagian belakang Agya ini penampilannya seperti ini teman-teman ya. Nah, jadi kita bisa lihat dari sini, kita bisa lihat ya, untuk antenanya dia masih yang batang begitu ya, belum yang sirip view. Jadi buat kalian kalau ingin melakukan pergantian antena bisa pakai yang tipe sirip view ya, karena sudah banyak aksesoris yang menjual antena untuk mobil Agya ini sendiri pun. Nah, di sini pun kita bisa lihat dari wiper belakang teman-teman. Di sini untuk mobil LCGC sudah dilengkapi dengan wiper belakang ya, karena memang jarang sekali mobil yang tipe LCGC ini dilengkapi dengan wiper belakang gitu ya. Dan untuk di sini pun ada Astra Toyota ya, hanya pelengkap saja. Nah, di belakangnya ini nih, dia logo Toyota yang saya maksud, kenapa nggak logo Toyota dua-duanya gitu ya. Nah, lanjut di sini pun ada Agya tipe G
keterangan iniannya ya, tulisannya. Dan untuk lampu belakang nih, yang lampu stop lamp, kita bisa lihat dari lampu stop lampnya ini dia masih memakai bohlam teman-teman, beda dengan lampu headlamp yang ada di bagian depan gitu ya. Nah, jadi bohlamnya ini bisa dilakukan pergantian apabila bohlamnya ini putus. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ini ada sensor mundur teman-teman, karena memang untuk yang tipe sekarang dia dilengkapi dengan sensor mundur, tetapi untuk kamera mundurnya ini dia belum dilengkapi, karena kalau untuk kamera mundur biasanya part aksesoris ya. Jadi kalau yang tipe G belum ada, tetapi kalau yang tipe GR itu dia sudah dilengkapi dengan sensor mundur juga dan juga kamera mundur ya. Nah, kita buka bagian bagasinya ya. Nah, kalian bisa lihat ya, untuk bagasinya kalau menurut saya cukup luas juga, bisa menaruh barang-barang bawaan dan juga stroller-stroller bayi ataupun yang lainnya. Nah, kita lihat bagian velg cadangannya ya. Ini dia masih menggunakan velg cadangan ya. Velg cadangannya velg kaleng maksud saya, belum, bukan velg standar bawaan yang seperti dipakai ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian bocor di jalan, yang namanya ban serep itu kan biasanya diganti hanya untuk sementara ya. Kalau kita biasanya kalau ban serep itu digunakan untuk seterusnya gitu ya. Nah, kita bakalan sepil area dalamnya juga ya teman-teman. Kalian bisa lihat, kita pindahkan dulu ya barang-barangnya. Nah, kita lihat dulu. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, untuk bagian dalamnya lumayan cukup luas juga teman-teman ya. Di sini sudah dilengkapi dengan pegangan handle ya di bagian belakang, tetapi di area supir ini dia tidak diberikan ya. Nah, untuk headrestnya dia sudah di seter gitu ya, bisa dinaik turunin gitu, jadi enggak yang permanen. Dan di belakang pun dia dilengkapi dengan 3 headrest ya, biasanya yang tengah ini buat anak-anak nih. Nah, untuk setelannya juga sama sih, ada tekanan naiknya. Coba kita lihat dulu ya. Nah, seperti ini ya. Lalu untuk selanjutnya kita bakalan sepil bagian depannya juga teman-teman ya. Dibuka aja pintunya. Nah, ini adalah penampakan bagian dalam dari si Agya. Kita hidupin aja ya. Nah, ini untuk tombol AC-nya dia sudah digital ya teman-teman, nggak ada yang sistem putar-putaran begitu. Lalu untuk kisi-kisi AC-nya dia diberikan 4 kisi-kisi AC, tetapi dia kisi-kisi AC-nya ini kalau menurut saya cukup dingin juga, karena memang bagian dalamnya juga nggak begitu luas juga gitu ya. Dan di sini untuk persnelingnya gitu teman-teman bisa lihat, untuk persnelingnya ini dia tegak lurus dari depan ke belakang gitu ya, nggak zigzag kayak mobil-mobil yang lainnya. Di sini dia tertera P, R, N, D dan semi manual, dimana semi manual ini kalian bisa menggunakan shift control pada setir teman-teman ya. Jadi kalian bisa naik dan turunkan gigi lewat setir ini, berasa kayak sensasi-sensasi mobil-mobil harga 500 jutaan ya, dengan mobil yang 190 jutaan sudah diberikan fitur ini. Lalu untuk audionya kita lihat di sini, untuk audionya nah ini dia sudah touchscreen teman-teman ya. Jadi untuk audionya dia sudah touchscreen dan dilengkapi dengan seperti biasa Bluetooth, audio, USB, M Toyota ini kalian bisa menelepon terjadi apabila mobil kalian terjadi problem di luar kota ya. Karena di sini sudah dilengkapi nomor-nomor darurat Toyota gitu. Lalu untuk tailing, fitur tailing ini dimana kalian ini bisa pengoperasian pencerminan layar dari handphone ke si audio itu sendiri teman-teman. Nah, untuk
tombol-tombol kacanya juga sepertinya power window gitu ya. Dia autonya ini hanya turun aja, tapi kalau untuk naik dia nggak ada autonya ya. Jadi kalian kalau untuk auto, untuk turunnya aja. Lalu kita bakalan sedikit lihat lagi kali ya bagian area mesinnya ini ya. Nah, kita lihat dulu, kita buka bagian mesinnya ya. Nah, buat teman-teman ini mungkin bisa jadi buat bahan referensi kalian juga ya, kalau misalkan kira-kira kalian ini sereknya mau ambil yang mana. Nah, kalian, ini adalah bagian mesin dari Agya 3 silinder 2023 yang pastinya walaupun mesinnya ini getar gitu ya, yang namanya sekelas Toyota pasti sudah mengimprove kendaraan ini. Bagaimana caranya walaupun getar tapi masih bisa stabil dan nyaman untuk digunakan, karena pada dasarnya untuk yang sekarang engine mountingnya ini sudah diameternya ini sedikit lebih lebar gitu ya ketimbang generasi yang sebelumnya. Dan dia pun walaupun 3 silinder enggak 1000 cc, tapi dia itu 1200 teman-teman. Nah, kita sudah mereview semua bagian eksterior, interior pada mobil Agya. Nanti kita bakalan coba test drive ya, kira-kira worth it atau nyaman nggak ini yang tipe G CVT teman-teman. Jadi buat kalian tetap simak videonya sampai dengan selesai biar kalian buat bahan referensi juga. Oke, kalau gitu saja. Nah, ini untuk tombol-tombolnya yang tadi sudah saya jelaskan. Kita bakalan coba ngerasain ya berkendaranya. Ramai banget ini mobil-mobil ada telolet ya kan. Banyak bocah-bocah ini. Dan ini kita pakai mode drive ya. Nah, ini mobil-mobil itu sudah banyak yang berdatangan, sudah mulai rame. Tadi kita sudah sempat mereview juga gitu. Soalnya kalau misalkan banyak mobil telolet yang ini suaranya bakalan hilang juga ya. Tapi buat kalian yang belum sempat lihat modifikasi telolet, kalian ini ya bisa simak di video saya sebelumnya, karena saya sendiri sudah mereview mobil-mobil telolet ya. Satu lagi datang lah, Toyota Avanza ya. Atau tempelkan kartu elektronik parkir. Silakan tempel kartu uang elektronik Anda untuk pembayaran. Terima kasih atas kunjungan Anda. Hati-hati di jalan. Oke, kita coba di mode drive ya. Mode drive ini dia langsung mode eco teman-teman. Yang katanya 3 silinder, tapi nyatanya sih yang katanya getar juga, nyatanya enggak sih ya. Ini kalau seatbeltnya belum dipakai seperti biasa ya, dia bakalan ini memperingatkan. Enggak cuma seatbelt sebelah kanan, tapi seatbelt yang sebelah kiri juga sama ya. Ya, kalian bisa lihat juga. Waktu juga lah ya. Buat mobil yang harganya ini di bawah 200 jutaan ya kalau nggak salah. Emang sekitar di bawah 200 jutaan ya. Nah, buat video lengkap untuk test drive kalian bisa simak di menu playlist ya, karena saya sudah membuatkan tutorial videonya ya, dari cara pengoperasian pedal shift control,
mode eco dan juga mode power ini teman-teman. Dan AC-nya pun walaupun masih pakai dua, dia emang masih dingin banget ya, karena mobilnya masih baru atau gimana ya, karena AC mobil Adia ini tergolong bukan cukup sih, dingin dingin banget gitu ya kan. Nah, mungkin dari saya gitu aja teman-teman ya. Nah kalau gitu saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pencet, kita mati.